Balik lagi ke konten 3 bulanan rekomendasi anime per musim. Gua tahu kalian malas intro panjang, jadi langsung aja dimulai. Ini adalah part 1 dari video rekomendasi anime musim dingin 2024 dengan tema anime isekai, reinkarnasi, atau yang sejenisnya lah. Kita mulai aja. Yang pertama ada anime bolak-balik isekai bareng burung kesayangan. Jadi ini judulnya Sasaki to Pichan. MC kita namanya Sasaki. Dia itu karyawan kantor yang datang ke sebuah pet shop dan ketemu burung bernama Pichan. Taunya Pichan ini tuh Kenja atau Sage yang bisa punya kemampuan untuk teleport ke isekai termasuk balik lagi ke dunia sini. Nah, nanti si Sasaki tuh pengennya sih hidup tenang aja dengan pengetahuan dan kemampuan ini, tapi pasti ada aja kendalanya. Entah itu dari kerajaan yang dari isekai atau dari teman-teman kantornya di dunia ini. Ini dibikin sama Silverlink, apakah akan gantung di season 1? Soalnya isekai bikinan Silverlink biasanya nyangkut gitu kan. Rilisnya 5 Januari, dan ini tuh adventure komedi isekai. Ada komedinya, gue menantikan komedinya sih. Seiyunya Pichan itu Aoi Yuki, si Tanya atau Madoka. Sementara MC kita seiyunya Tomokazu Sugita atau Gintoki. Gue berharap lucunya ya tadi gue bilang nonton ini biar bisa santai, termasuk ya nikmatin aja lah. Berikutnya ada salah satu skill paling curang atau nge-cheat yang ada di isekai tahun 2024 ini. Sokushi cheat ga Saikyo Sugite bla 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 bla, judulnya panjang. Jadi MC-nya tuh hanya dengan berpikir mati aja, musuhnya bisa mati. Dan ini masih bisa berkembang lagi kemampuannya. Ini adalah kisah MC kita Yogiri Takato. Buat yang ngikutin DB gue yakin tahu ini siapa. Dan teman-temannya yang lagi kayak semacam studi tour gitulah dia dari sekolah. Tiba-tiba ketika keluar terowongan pindah ke isekai. Nah, murid-murid yang ada di bis ini tuh dibagiin kemampuan sama seorang Sage atau Kenja gitulah. Yogiri lagi bocan, lagi bobo cantik dia, jadi dia nggak kebagian. Sampai akhirnya mau ditumbalin ke naga sama teman-temannya. Dikiranya lu bakal jadi beban lah, nggak punya kemampuan. Taunya dia sendiri udah punya skill yang OP tadi. Sebenarnya ini di trailer ada ya, jadi bukan spoiler. Dia tuh dari kecil emang udah diawasin lah kalau nih orang tuh berbahaya. Ini dibikin sama Okuruto Noboru yang bikin Tomodachi Game ya. Dan seiyunya MC kita tuh Izumiya Horimiya. Tayangnya sekitar 4-5 Januari. Jujur gue tidak berharap banyak sama anime ini. Gue lebih penasaran bagaimana mereka menganimasikan skillnya Yogiri. Kalau setiap musuh punya kematian yang unik setelah Yogiri pakai skillnya, mungkin gue akan tertarik. Jadi penasaran kan musuh berikutnya matinya tuh kayak gimana. Tapi kalau dari trailer sih sejauh ini dilatihnya tuh kayak ada partikel ungu, terus ada efeknya gitu ke musuh. Ada yang meleleh, ada yang langsung tepar, dan macam-macam. Next ada Kekkon Yubiwa Monogatari. Ini tuh harem isekai nyari cincin ya. Jadi MC kita yang namanya Sato itu pengen nembak teman masa kecilnya, tetangganya, atau gebetannya yang bernama Hime. Atau Crystal Novati no Kanatika, namanya seribet judul isekai. Nah, gebetannya ini tuh bakal pindah rumah, pindahnya nggak main-main, langsung ke isekai. MC kita ikutan ngejer, taunya gebetan dia ini adalah salah satu tuan putri sebuah kerajaan. Dan MC kita ditugaskan untuk ngumpulin cincin dari seluruh tuan putri yang ada di isekai ini. Maksud gue yang ada di kerajaan di isekai ini ya. Supaya apa? Jujur gue juga kurang tahu supaya apa, gue nggak baca manganya, mohon maaf. Ini dibikin sama Staple Entertainment, itu yang bikin Kinsou no Vermel, sama musim lalu tuh ada Jitsuwa Oresaki Odessa ya beberapa musim lalu. Gue agak khawatir dengan delaynya, dan ini tuh tipe isekai nyari jodoh. Jadi harem, ecchi gitu ya buat nyegerin mata. Gue jujur agak penasaran tapi nggak berharap banyak. Pengen tahu aja plotnya kayak gimana, atau romance-nya bakal bagus atau enggak. Kalau misalkan tidak ya ini jadi tempat cuci mata aja buat gue. Next ada Chiyumaho no Machigata Sky Kata, atau cara yang salah untuk menggunakan ilmu sihir penyembuhan. Jadi MC kita, Ken Usato, bersama 2 orang temannya itu teleport ke isekai di mana mereka tuh punya skill atau kemampuan gitulah. MC kita tuh dapat kemampuan healing atau penyembuhan yang bisa membuat dia dicari banyak orang, dan tahu sendiri nggak semua orang itu baik. Jadi dia akan dilatih oleh salah satu sepuh yang bernama Rose biar bisa survive. Latihannya tuh keras. Dia latihan fisik, heal diri sendiri, latihan fisik lagi, terus heal diri lagi supaya bisa survive di dunia ini, supaya makin jago. Tantangannya di sini menurut gua adalah bagaimana animenya menjelaskan skill si MC supaya kelihatan masuk akal atau bikin penonton kayak, oh gitu cara kerjanya, gitu cara dia pakai skillnya. PR-nya di sini menurut gua sama kayak Sokushi Cheat. Karena kan yang ditonjolin itu skill MC-nya ya. Jadi bagaimana mereka mengadaptasikan monolog di light novel pada versi animenya. Kalau menurut gua sih begitu. Dari segi studio, ini dibikin sama Shinei Animation yang kemarin bikin Ichikawir ya sama Takagi-san. Trailer sih bagus, gue nggak terlalu khawatir, dan jujur gue tertarik banget sama anime ini. Premisnya bagus, gue penasaran. Dan kalau lu nyari anime yang kemampuan MC-nya tuh unik dan bakal bikin terkejut teman-temannya dengan bagaimana dia cara makainya ya, mungkin lu cocok nonton ini.
Tayangnya 6 Januari kalau gua nggak salah. Kalau nggak 5, 6 Januari lah. Biasanya kan di Jepang 2 jam lebih cepet. Kalau tayang tengah malam ya di kita kurangin 2 jam aja. Oke, kita geser lagi, ada Loop Nanakame no Akuyakurejo. Jadi MC-nya yang rambut pink ini, dia tuh putri kerajaan yang setiap mati dia bakal ngelup ulang lagi. Jadi dia udah nyobain banyak hal nih, banyak rute, banyak gaya hidup di setiap loopnya. Ada dia jadi alchemist, ada dia jadi kesatria, ada dia jadi ya rakyat biasa. Lo bisa lihat tadi trailernya. Sampai akhirnya di loop ke-7, dia harus menikahi pangeran yang ngebunuh dia di loop sebelumnya. Lebih tepatnya dia dapat tawaran untuk nikahin cowok ini sih. Apakah akan berhasil? Bagaimana kisahnya? Ya itu yang harus kita tonton nanti. Ini adalah karya Hornets dan Studio Kai. Salah satunya tuh mereka terlibat di anime Gaiko Tsukishi sama ya, yang anime tengkorak. Sebenarnya ini gue bingung nyebut anime isekai. Akuyakurejo kan biasanya isekai ya ke dalam dunia game. Terus reinkarnasi juga ini lebih ke time loop sih sebenarnya. Ya anime time loop lah. Tapi gue masukin ke sini karena fantasi banyak banget musim ini. Jadi biar nggak numpuk di satu tempat. Gue sendiri tertarik sama Loop Nanakame ini. Gue penasaran sama anime ini, jujur pengen nonton karena gimana mereka ngebangun alurnya ya. Apakah nanti maju terus, tiba-tiba mereka flashback ke kehidupan yang pertama, lalu maju lagi, lalu flashback ke kehidupan yang kedua, lalu diceritain juga bagaimana kehidupannya di tempat lain. Itu gue agak penasaran. Kalau time loop itu kan salah satu kekuatannya, lu bisa dibikin terkejut dengan pilihan MC yang baru. Karena dia udah tahu nih kejadiannya kayak apa, jadi dia bikin keputusan yang berbeda dari time loop sebelumnya. Nah, gue agak penasaran bagaimana mereka ngembangin itu. Berikutnya ada Isekai de Mofu Mofu Nade Nade Surutameni Gambat Temas. Jadi ini tuh isekai yang cukup imut, unik. MC-nya tuh meninggal karena kecapean kerja, lalu ke isekai dan kayak dikasih kemampuan gitulah. Mau kemampuan apa? Dia minta kemampuan untuk disayangi sama hewan dan binatang, karena di kehidupan sebelumnya dia kurang cocok lah sama binatang. Nah, dia lupa tuh kalau menurut gua, manusia tuh banyak yang bajingan. Jadi mungkin beberapa hewan tuh bakal suka sama dia, tapi ya tidak dengan manusia. Kurang lebih premisnya kayak gitu. Gua jujur dari premis sih kurang tertarik, tapi ini dibikin sama studio IMT Squared ya, yang waktu itu bikin Kuma Kuma Bear. Agak penasaran juga sebenarnya, dan seiyuu MC-nya tuh Kakuma Ai, sama kayak Eris dan Lena Lily. Jadi bingung juga sih, paling coba nonton lah 1-3 episode bakal kayak gimana. Tapi kalau dari premis sih jujur gue kurang tertarik. Mungkin karena ini temanya adalah manusia yang benci dia ya. Jadi kan pasti ada adegan di mana manusia-manusia ini menyesal ngebully dia atau nyerang dia lalu diselamatin sama hewan-hewan. Mungkin itu yang pengen gue lihat di sini. Geser lagi ada Akuyakurejo level 99. Ini bayangin lo reinkarnasi jadi secret boss, taunya malah dikira last bossnya. Jadi MC kita itu reinkarnasi ke dalam dunia game sebagai, ya tadi gue bilang, secret boss. Secret boss tuh kalau di game-game biasanya dia nggak harus dilawan, tapi biasanya tuh lebih rese skillnya atau levelnya tuh lebih tinggi pada saat lu ngelawan dia gitu. Lalu dia menjalani kehidupan sampai level 99, sampai akhirnya di sekolah. Ketika sihirnya dites, dia tuh kuat banget, dan rambut hitam sama sihir dark elemennya tuh bikin orang-orang ngira dia malah dewa iblisnya atau last bossnya sama para protagonis, kurang lebih begitu. Ini dibikin sama studio Jumondo, gue kurang tahu banyak soal studio Jumondo, jadi nggak bisa komentar banyak. Dan MC-nya itu Virus Ai, si Powernya Chainsaw Man. Ini juga gue bakal nonton, karena tertarik aja bakal kayak apa ntar jadinya si Secret Boss ini. Kita geser ke berikutnya, ada Gekai Alice atau Dr. Alice. Ini gimana jelasin ceritanya ya? Bayangin lu adalah tuan putri yang serakah di sebuah kerajaan. Lu meninggal, lalu ke dunia modern jadi seorang dokter, jadi orang baik, nolong banyak orang. Lalu lu meninggal lagi, dan balik lagi ke masa lalu ketika lu masih jadi tuan putri yang serakah. Bedanya kali ini lu punya kemampuan sebagai dokter dari masa depan. Jadi lu punya ilmu medis dan akan mengubah nasib lu yang dulu serakah tidak baik menjadi lebih baik lagi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah cerita premis dari Gekai Alice atau Dr. Alice. Jujur gue tertarik sih dari premisnya. Ini temanya medis. Sekarang tuh gue lagi demen Kusuria no Hitorigoto. Bedanya ini kan medis tapi kayak di Eropa gitu, di kerajaan. Sementara Kusuria juga di kerajaan sih, tapi di kerajaan China kan. Ini genrenya komedi fantasi romance dan bakal dibikin sama Maho Film. Itu yang bikin Lea Dale sama Akuyakurejo Last Boss. Mereka pernah bikin anime Akuyaku gitu sih. Harusnya cocok lah dengan ini. Walaupun gue nggak berharap visual yang megah gimana-gimana. Yang penting konsisten zaman sekarang. Nggak ada delay, itu yang penting. Buat gue ya. Seiyuu MC-nya si Alice itu Mikasa dan Violet ya, Ishikawa Yui. Gue yakin ini dua karakter yang sudah tidak asing. Dan opening song-nya bakal dinyanyiin sama MC-nya sendiri. Sama Ishikawa Yui lebih tepatnya, sama seiyuu-nya. Yang jelas gue bakal coba nonton ini. Nah, selain yang 9 gue sebutin tadi, masih ada 2 lagi. Yang pertama itu ada Tsukimichi Season 2. Yang ada perubahan dari studio ya. Season 1-nya kan dibikin sama studio C2C. Itu yang bikin Shangri-La Frontier. Sama Tensei Shitara Ken Deshita lah. Season 2-nya berubah menjadi GC Staff yang bikin Toaru Majusu no Index sama Shinigami Bochan.
Jadi ada perubahan dari segi studio dan staff. Untuk ceritanya nggak perlu gua bahas lah ya, karena ini season 2, jadi gua rasa udah pada tahu yang nonton season 1-nya. Sementara satu lagi ada Meito, Isekai no Yu. Ini tuh isekai pemandian air panas atau onsen lah ya. Jadi MC-nya tuh pecinta onsen di dunia nyata, meninggal karena onsen, lalu di isekai dia juga jadi pecinta onsen lagi, nyari onsen di deket kayak hutannya elf. Ini isekai fantasi ecchi. Jadi kalau nyari ecchi, nyari yang nyegerin mata, ini cocok. Yang jadi masalah di sini tertulis dia itu cuma short anime. Nah, gua nggak tahu apakah dia bakal 20 menit atau kurang. Jadi ya makanya gua bahas lebih detail lah untuk 2 ini. Kalau Tsukimichi kan kalian season 2. Jadi dari 11 itu mana yang kalian tertarik bisa tulis aja di komen. Itu dulu yang bisa gua kasih sekarang. Thank you yang udah nonton. Sorry kalau gua udah salah kata dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.